Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang pertama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Maksudnya ala kulli di sana yaitu wajib atas tiap-tiap perorangan itu adalah fardu ain, wajib untuk perorangan, bukan untuk per kepala keluarga. Yang dikenai wajib itu pada ketika seseorang itu balik atau berakal. Lalu apa-apa saja ilmu yang wajib dituntut bagi setiap orang-orang yang berakal, yaitu ada 3. Pertama ma'rifat, kedua fikih, ketiga tasawuf. Ma'rifat, fikih, dan tasawuf ini disebut juga dengan arkanuddin, yaitu rukun daripada agama Islam. Jadi agama Islam ini mempunyai rukun yang mau tidak mau kita itu wajib menunaikannya atau mengkaji atau mempelajarinya, disebut juga dengan menuntut ilmunya. Di dalam hal ilmu yang 3 ini jangan sampai kita itu hanya mempelajari sebagian. Seumpama fikih saja tidak beserta dengan ma'rifat, atau ma'rifat saja tanpa mengetahui fikih. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam itu secara menyeluruh. Kafah, menyeluruh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Islam adalah agama yang diridai satu-satunya, bahkan. Apa dalilnya? Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat Islam ini termasuk di dalam kategori nikmat yang paling besar. Tidak semua orang mendapat nikmat yang ini. Tanpa kita merequest, kita terlahir dari rahim seseorang yang Islam. Maka ini suatu anugerah, suatu nikmat yang luar biasa, tidak dapat kita bandingkan nikmat ini dengan nikmat yang lainnya. Tidak dapat kita bandingkan dengan nikmat kayak seandainya kita hidup di dalam keadaan miskin tetapi kita terlahir dari rahim orang Islam, daripada kita kaya tetapi kita terlahir daripada orang kafir, maka kita jauh lebih memilih menjadi muslim walaupun fakir seandainya. Tetapi apa yang terjadi pada kita? Kita tidak miskin. Kalaupun seandainya miskin, jangan bersedih, karena kita sudah berada di jalur agama yang benar. Tinggal kita saja lagi yang mensyukurinya. Perlu Anda ketahui bahwasanya diri Anda atau diri kita yang sudah terlahir menjadi muslim ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu sayang kepada kita. Seandainya kita terlahir dari rahim orang non-muslim, apalah artinya walaupun seandainya hidup kita itu bergelimang harta, penuh kebahagiaan, tetapi kebahagiaannya hanya sebatas di dunia, dan di akhirat yang kekal kita menderita.
Jadi teramat beruntung kita yang sudah terlahir sebagai orang Islam. Tinggal kita saja lagi yang mensyukuri keislaman kita, yaitu kita tunaikan rukun daripada agama Islam. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya berkisar, berputar di seputar pekerjaan atau usaha tanpa kita peduli dengan agama kita. Sungguh teramat bodoh kita apabila mensia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Jangan sampai Islam itu hanya Islam kebetulan. Karena orang tuanya Islam, dia pun Islam tanpa dia mengkaji agama Islam tersebut. Semestinya Islam itu menjadi pilihan hidup kita. Jangan sampai kita berada di agama yang benar tetapi kita tidak mengerti tentang Islam. Kita tidak mengerti tentang peraturan-peraturan, tentang keilmuan-keilmuan yang ada di dalam agama Islam. Maka apabila kita sudah menunaikan agama, rukun agama itu tadi, maka beruntung dan sebaliknya apabila kita mengabaikan dan kita jahil di dalam ilmu agama Islam, maka itu sangat bodoh. Lalu apa yang akan kita kupas nanti di sini? Ini baru permulaan. Nantinya saya akan mengupas tentang ulasan-ulasan seputar keilmuan yang fardu ain yang berurutan. Ibarat kupasan itu dari awamul awam sampai khawasul khawas. Insyaallah ta'ala apabila sampian atau Anda mengikuti pengkupasan yang saya jabarkan ini, insyaallah Anda wusul ilallah. Kalau ma'rifat jelas kita akan ma'rifat, tapi ma'rifat hanya satu bagian bab ilmu yang wajib, bukan ma'rifat itu sudah mencakup segalanya. Terkadang kan ada orang yang hanya cukup dengan ilmu ma'rifatnya dan tidak sedikit yang mengabaikan ilmu syariatnya. Itu tidak benar. Yang benar kita mengkaji ketiga-tiganya. Nah, baik, kita akan mulai dengan yang ma'rifat lebih dulu. Jadi ma'rifat ini sekedar mukadimah dulu, bukan pengkajiannya, nanti kita berurutan. Jadi ma'rifat itu ada terbagi tiga. Ada ma'rifat mubtadi, ada ma'rifat mutawasid, ada ma'rifat muntaha. Ada tiga. Mubtadi itu ma'rifat dasar, mutawasid itu ma'rifat tengah, muntahi itu ma'rifat atas. Di dalam hal ini ma'rifat mubtadi itu kupasannya adalah seputar sifat 20. Ma'rifat mutawasid yang tengah itu kupasannya seputar ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, dan ma'rifatul zat. Adapun ma'rifat yang muntahi itu kupasannya seputar martabat 7. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Tiga ini sepaling tidak kita itu sifat 20 sepaling tidak. Karena apabila kita tidak ma'rifat yang sepaling tidak sifat 20, menurut Imam Nawawi
itu dikhawatirkan seseorang itu matinya itu mati tidak Islam. Menurut Imam Ramli, matinya itu tidak beriman. Jadi ini keduanya adalah su'ul khatimah. Seseorang yang tidak pernah belajar atau tidak pernah mengkaji ilmu ma'rifat yang sepaling tidak sifat 20, maka ini bisa membawa kepada su'ul khatimah. Su'ul khatimah ada dua, ada su'ul khatimah sugura dan kubra. Su'ul khatimah sugura itu mati tidak beriman. Su'ul khatimah kubra itu mati tidak Islam. Semoga saja yang benar adalah Imam Ramli. Tapi keduanya ini sama di dalam neraka. Maksudnya sama masuk neraka. Jadi seseorang yang tidak menuntut ilmu atau tidak mengkaji ma'rifat masuk neraka. Makanya diwajibkan. Jadi nanti tidak bisa di akhirat, ya Rob, saya tidak bisa disalahkan, saya tidak tahu. Bukankah sudah dinyatakan oleh para ulama-ulama kita bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli, atas tiap-tiap, kewajiban atas tiap-tiap orang Islam. Nah, jadi ini menjadi teramat penting untuk menyelamatkan diri kita. Baru setelah itu keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli wargamu dari api neraka. Dengan cara yaitu kita mengkaji ilmu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Selama kita tidak mengkaji ilmu ma'rifat, selama itu juga kita tidak akan pernah bisa mentauhidkan Tuhan. Tidak akan pernah tauhid itu tegak pada diri kita, dan tidak ada itu namanya kalimat la ilaha illallah pada diri kita sebenarnya pada hakikatnya. Selama kita tidak bisa mentauhidkan Allah, maka selama itu kita bergelimang di dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Setiap dosa apa juga pun, jikalau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka diterima. Allah Maha Pengampun. Tetapi syirik adalah pengecualian. Tidak ada ampunan bagi seseorang yang menyekutukan Tuhan. Jadi dosa yang paling besar yang nomor satu adalah musyrik, yaitu seseorang yang menyekutukan Tuhannya. Selama kita tidak ma'rifat, maka musyrik atau kesyirikan itu rentan mengenai kita. Dan biasanya kalau syirik jali memang kita tidak kena, tapi syirik khafi kita akan kena. Apalagi syirik khafi wal khafi, yang halus daripada yang halus, kita akan kena. Walaupun kata-katanya syirik khafi, tetapi yang namanya syirik tetap dosa besar dan dosa yang tidak terampuni. Jadi tidak ada jalan lain terkecuali selain daripada kita mengkaji ilmu ma'rifat, yang dengan itu tadi dengan sendirinya kita akan bertauhid, dan otomatis dosa daripada syirik itu akan sirna dari kita. Kemudian tujuan daripada ilmu ma'rifat yang kita kaji, yang kata saya tadi, yang ada 3 bagian itu ada fungsinya.
Ma'rifat mubtadi itu gunanya untuk melepaskan diri daripada syirik jali. Ma'rifat mutawasid itu untuk melepaskan daripada syirik hafi. Ma'rifat muntahi itu untuk melepaskan daripada syirik hafi wal hafi. Selama kita tidak mencapai ma'rifat, maka selalu ada dosa syirik yang menimpa kita. Jadi idealnya ma'rifat itu dikaji sampai kepada yang atas atau muntahi. Insya Allah kita akan kupas ini sampai tuntas. Tapi dengan urutan-urutannya. Jadi kita tidak langsung mengupas yang di atas. Lalu sebelum kita kupas ma'rifat, kita ingin jabarkan dulu tentang syirik. Bahayanya kita semua sudah tahu, namun kategorinya terkadang ada masih yang belum kita ketahui. Syirik jali itu adalah syirik yang nampak, syirik nyata. Ini mungkin kita bukan pelaku karena kita muslim, kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah pohon kayu dan lain-lain sebagainya. Tetapi syirik yang kena kepada orang yang tidak menuntut ilmu itu adalah syirik jali, syirik khafi dan syirik khafi wal khafi. Syirik yang halus dan halus daripada yang halus. Syirik yang halus atau syirik khafi itu kategorinya adalah orang-orang yang terhenti pada sebab. Contoh, nasi bikin kenyang, obat bikin sembuh, pisau melukai, salah satunya itu. Banyak. Jikalau wanita biasanya merebus air, pada ketika air mendidih, kalau dia tidak mengenal kepada Allah, biasanya akan terhenti pada api. Apilah yang membuat air mendidih itu. Itu i'tikad di dalam hatinya. Tapi jikalau dia belajar sifat 20, di sana ada kudrat iradat Allah. Itu Allah yang memiliki kudrat iradat di api. Jadi orang-orang yang terhenti disebab ini sudah dinyatakan di dalam dalil wal asbab la tu'asir. Itu orang yang bertauhid. Sebab tidak memberi bekas, yakni hanya Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang bikin kenyang, bukan nasi. Hanya Allah yang membuat air mendidih pada hakikatnya. Itu kategorinya yaitu orang-orang yang terhenti di sebab. Dan ini tidak sedikit, karena tidak mengenal kepada Tuhan, kehidupannya tidak terjamah dengan ketuhanan, itu akan menjalani keseharian yang selalu sebab itu memberi bekas. Biasanya kalau sudah begitu, itu jikalau terjadi sesuatu, pasti pengembalian atau pengendalian dirinya itu kurang bagus. Seumpama kehilangan, pasti dia
tidak apalah tidak bisa mengembalikan itu kepada sang pencipta, namun terfokus kepada yang mencuri, yang menjadi sebab. Seumpama anaknya sakit gara-gara ada ada virus, pasti dia terhenti di virus. Padahal seandainya ada atau tidak adanya virus, tetap anak itu sakit karena Allah sudah menghendaki. Fa'alul lima yurid, dan dia mengerjakan apa-apa yang dikehendakinya. Tidak akan bisa virus itu menyentuh seseorang jikalau tanpa izin Allah, biiznillah. Seandainya terkumpul seluruh virus untuk membinasa atau mengganggu anaknya, jikalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terkena virus. Itu salah satunya yang terhenti disebab. Kemudian syirik HP wal HP itu orang yang mengadakan sebab. Contoh, dia bilang nasi itu hanya sebab, yang yang memberikan kenyang itu Allah juga. Nah, ini masih kena dengan bab syirik HP wal HP, tetapi sudah lepas daripada syirik HP. Disebabkan apa? Di dalam pengkajian ma'rifatul zat atau tauhidul zat itu la maujuda bihaqqin illallah. Tiada yang wujud pada hakikatnya, pada sebenarnya, kecuali Allah. Jadi nasi itu pun tidak ada, yang ada hanya Allah. Di dalam wujud nasi itu terhimpun zat sifat asma dan af'al Allah. Makanya nasi itu bisa memberi bekas. Jadi wujud nasinya itu yang diganti dengan wujud hakikat. Ini tidak akan bisa kita mengerti selama kita tidak mengkaji ilmu ma'rifat. Dan syirik yang ini tidak akan lepas dari diri kita selama kita tidak ma'rifat. Itu untuk melepaskannya adalah dengan pengkajian ma'rifat muntahi. Melepaskan daripada syirik HP wal HP ini dengan pengkajian ma'rifat muntahi, yaitu pengkajian sifat, pengkajian martabat 7. Itu bagian pertama itu yang menghapusnya, yaitu tentang ahadiyah. Martabat 7 ada terbagi kepada 2, ada martabat Tuhan, ada martabat hamba. Yang martabat Tuhan yang pertama adalah ahadiyah, yang kedua wahdah, yang ketiga wahidiyah. Yang di bagian ahadiyah itu yang akan mensirnakan segala macam kesyirikan. Karena di dalam ahadiyah itu sepintas dulu ya. Di dalam ahadiyah itu adalah keadaan Tuhan pada ketika itu di masa azali, yang ada hanya Dia dengan kesendiriannya dan tiada yang lain menyertainya. Di sana itu tiada yang lain menyertainya itu karena asalnya, awalnya begitu, dan pada akhirnya pun sampai detik ini pun tetap begitu. Tidak ada yang lain menyertainya. Tidak ada sekutu baginya di waktu itu sampai sekarang. Kalau di waktu itu tidak ada sekutu baginya, apa bedanya dengan sekarang? Sekarang ada yang lain daripadanya. Dari mana sumber yang lain ini? Kalau bukan darinya. Tetapi ini bahaya kalau tidak dikupas dengan hati-hati.
nanti bisa kesannya Allah itu terbagi, Allah itu bersusun, yang darinya atau sebagian daripada dirinya itu memang ada dengan proses nurnya wahdah, nanti hadiah wahdah dari nurnya. Nurnya itu terbit semesta sekalian alam, dari sana itu tadi yang bersumber daripada dirinya segala sesuatu. Makanya di dalam keterangan la maujuda bihakin ilallah, tidak ada yang maujud atau yang ada pada sebenarnya kecuali Allah. Jikalau demikian halnya, maka tidak ada yang namanya media sebagai pensyirik, karena tidak ada yang lain yang membuat adanya kesyirikan itu adalah adanya media yang lain, yaitu sekutu. Allah itu la syarikalah, Allah wahdah la syarikalah, jadi tidak ada sekutu baginya sampai saat ini. Jadi sebenarnya Allah itu tidak bisa disekutukan, cuma sangka kita, dan sangka kita ini yang membuat musyrik. Makanya sangka itu akan hancur tatkala kita ma'rifat. Dengan sendirinya apabila kita mengenal kepadanya, dengan sendirinya kesyirikan itu sirna. Ini yang benar-benar akan menghapus segala kesyirikan. Nanti syirik itu bukan hanya yang di luar daripada diri kita, terlebih lagi itu diri kita. Wujud diri kita ini bisa menjadi penyekutu bagi Tuhan kita. Kita merasa kita yang melihat, kita merasa kita yang berbuat, kita merasa kita yang mewujud. Jadi tergantinya diri kita atau digantinya wujud diri kita ini dengan ma'rifat. Apabila kita ma'rifat, maka dengan sendiri kita itu fana. Pada ketika kita fana, maka otomatis lalu wujudnya. Nah, pada ketika wujudnya maka benarlah kalimat la maujuda bihakin ilallah pada diri, baik itu kepala, mata, hidung, telinga, dan seluruh badan dan seluruh zarah yang ada di badan kita itu bersumber darinya. Yang dikatakan hamba Abdullah itu sebenar-benar Abdullah itu adalah yang ada keterkaitan atau ada keterhubungan dengannya. Di dalam pengkajian tingkatan uh, ma'rifat mutawasid itu wujud diri kita masuk kategori sifat. Tetapi di dalam keadaan ma'rifat zat itu seluruhnya, zat Allah, sifat Allah, asma Allah, wujud Allah ada pada diri kita. Yang disinilah yang dikehendaki, yang dengan sendirinya ma'rifat itu tadi membebaskan kita daripada penyekutuan yang membebaskan kita daripada dosa yang teramat besar. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada antum-antum untuk mengkaji ilmu ma'rifat ini. Nah, seandainya sudah menemukan video saya, jangan cukup puas, tapi terus ikuti, dan jangan cukup puas maksudnya tanyakan pada ulama di sekitar Anda. Kalau saya berdomisili itu di Kalimantan, di Kabupaten Tapin, Kandangan. Jadi kalau Anda jauh di Jawa, Madura,
ini video ini akan saya sebar karena saya ingin sampai keilmuan yang fardu ain ini ke seluruh penjuru melalui media sosial. Ini akan saya bagikan dan insya Allah akan saya kupas berurutan. Mungkin nanti ada sekitar 50 atau 60 video mungkin. Makanya tadi di awal saya bilang bagian pertama. Nah, dan rencananya ini hanya sekitar 30 menit dan sudah 30 menit. Nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.